episode sebelumnya, Ivan Tengah dihadapkan dengan situasi yang cukup menegangkan. Dan setelah pertarungan yang cukup mendebarkan, akhirnya Ivan berhasil mengalahkan monster serigala itu, atau Howling Monolith. Episode dibuka setelah pertarungan Ivan melawan monster serigala dan berhasil menerobos. Sebuah orang yang melihat Ivan berhasil mengalahkan serigala itu cukup senang karena mereka bisa selamat. Sedangkan Ivan di situ cukup kagum karena ini adalah pertama kalinya dia merasakan menjadi seorang prajurit di alam Purple Palace. Di tengah kesenangan dan kekaguman semua orang di situ, Ivan mendengar suara dan merasakan aura iblis di serigala itu. Dan setelah ia lihat ternyata aura iblis itu berusaha untuk menghidupkan kembali serigala itu. Dan untungnya ada sebuah skill base bending lock yang langsung mengikat dan membakar energi iblis itu. Dan ya, skill atau teknik itu adalah milik Jiangling. Dia bertanya kepada semua orang yang ada di situ, apakah mereka baik-baik saja. Ivan dan semua orang yang ada di situ cukup bersyukur karena Jiangling akhirnya datang. Jiangling menggunakan teknik Disperse untuk benar-benar memusnahkan energi iblis itu yang ada di dalam tubuh serigala itu. Setelah itu Jiangling meminta orang-orang yang ada di situ untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi orang ini langsung memaki marah kepada Jiangling karena ia berpikir itu adalah kelalaian Jiangling membiarkan binatang iblis masuk ke dalam lembah. Mereka semua hampir mokat karena Jiangling. Namun, Ivan langsung meminta orang itu untuk diam apabila ia tidak mengetahui kebenarannya. Karena aura hitam itu tidak lagi sama dengan aura binatang buas di lembah ini. Ia juga berkata apabila ada kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika bukan karena kedatangan Jiangling yang tepat waktu, ia takut mereka semua akan mokat. Semua orang yang mendengar pernyataan Ivan juga setuju dengan apa yang dikatakannya. Xiao Die memberikan kesaksian kepada Jiangling. Di situ ia menjelaskan bahwa mereka datang ke lembah Wisteria untuk mencari tanaman obat dan bertemu dengan serigala yang telah berevolusi menjadi makhluk roh. Untungnya Ivan menggunakan The Thousand Corrosive Grass untuk mengusir binatang itu. Jadi mereka bisa selamat sampai sekarang. Jika tidak mungkin mereka akan dalam masalah besar. Mendengar The Thousand Corrosive Grass, Jiangling cukup heran dan bertanya kepada Ivan dari mana ia mendapatkannya. Ivan beralasan ia kebetulan menemukannya karena Ivan telah mengalahkan serigala itu. Jadi Jiangling meminta Ivan untuk menyerahkan sisanya kepada dirinya. Jiangling menggunakan teknik Soul Surge untuk mengambil esensi dari serigala itu. Di situ juga Jiangling bercerita bahwa sebelum ujian dimulai, ia telah memeriksa setiap binatang iblis level 7 di lembah Wisteria. Dan Howling Monolith itu akan berevolusi menjadi Spirit Beast. Itu juga sebenarnya ia telah menempatkan larangan pada tubuhnya untuk sepenuhnya menekan kekuatannya. Tapi sekarang ia sangat heran karena larangan itu sudah hilang. Ivan berpikir mungkinkah itu rusak. Tapi Jiangling menyangkalnya karena ia memiliki ki peringkat ke-7. Jadi meskipun hewan itu gila, dia tidak akan bisa menebus larangan yang dia berikan kepadanya. Dengan raut serius Ivan berkata, kalau begitu, hanya satu penjelasan. Saudari, sepertinya kau telah dijebak. Jiangling sebenarnya sudah menyadarinya. Ia juga mengajak semuanya untuk meninggalkan lembah Wisteria terlebih dahulu. Dan dia akan menyelidiki masalah ini, kemudian memberikan mereka penjelasan. Sebuah orang pun pergi, kecuali Ivan. Di situ Jiangling sangat berterima kasih kepada Ivan. Apabila tak ada Ivan, semua murid akan dihabisi oleh binatang buas itu. Bagi Jiangling, Ivan telah menyelamatkannya secara tidak langsung. Sebagai tanda terima kasih, Jiangling memberikan buku teknik seni bela diri, Cold String Finger. Jiangling berkata tak punya banyak seni bela diri, tapi hanya itu yang cocok untuk Ivan. Ivan berkata bahwa dia melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia juga berterima kasih kepada Jiangling karena Ivan baru saja memasuki alam Purple Palace. Jiangling juga memberikan 3 pil kepada Ivan. Ivan pun berterima kasih lagi kepada Jiangling. Selain itu juga, Jiangling sangat penasaran dengan Ivan yang berperingkat kude. Bisa berkultivasi dengan cepat. Dan dari mana sebenarnya Ivan mendapatkan The Thousand Corrosive Grass
soalnya di sini tak ada tanaman itu. Ivan pun langsung panik. Di situ Ivan berkata ternyata dia tak bisa menyembunyikannya dari Jiangling. Ivan beralasan bahwa semua itu berkat cincin dari Yang Xizong. Ada banyak barang bagus di sana dan kultivasinya telah meroket berkat itu. Sebenarnya si Jiangling tak percaya dengan alasan Ivan, tapi untuk sekarang dia harus mempercayainya. Di situ Ivan ingin memberitahu kepada Jiangling apabila ia merasa masalah ini dan suku iblis saling berhubungan. Dan Ivan tak melanjutkan omongannya karena dia merasakan gelombang halus yang mengawasi tempat itu. Jadi dia pun berkata kepada Jiangling bahwa tak ada apa-apa. Ia juga meminta Jiangling untuk berhati-hati. Di dalam hati Ivan bergumam, ada mata-mata di tanah suci 5 elemen yang lebih kuat daripada Jiangling. Jadi masalah sebesar ini, semakin sedikit orang yang mengetahuinya semakin baik. Tak lama dari itu rekan-rekan Jiangling tiba di tempat itu. Jiangling meminta rekan-rekannya untuk menghentikan semua kegiatan ujian di lembah Wisteria. Kini kita menuju ke aula besar tanah suci 5 elemen. Di situ ada Jiangling dan para dekan dari beberapa akademi yang ada di tanah suci 5 elemen. Seorang dekan dari akademi air, Tu Xuanrong, meminta semua orang yang ada di situ untuk tidak langsung mengambil kesimpulan karena ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan di situ. Dengan kultivasi Jiangling, bagaimana mungkin binatang iblis level 7 menerobos pembatas yang dibuat sama Jiangling? Namun seorang pria berambut merah atau dekan dari Akademi Bumi, Xia Xinchang, menyangkal perkataan Tu Sanrong. Ia menganggap tak ada yang mencurigakan tentang itu. Menurutnya Jiangling sudah ceroboh dan tidak terlalu memperhatikan dan menyebabkan bencana itu. Orang di sampingnya dekan dari Akademi Emas, Yang Xianjie, menganggap itu bukanlah masalah yang besar karena korban luka dan MD kurang dari 10, lebih sedikit daripada setiap tahunnya yang menelan puluhan korban jiwa. Tapi Xinchang masih tetap ingin memberikan hukuman kepada Jiang karena apabila Jiangling datang terlambat, setengah dari murid elit mereka akan lenyap. Tu Sanrong berkata bahwa Jiangling baru-baru ini telah menghabisi Raja Iblis 11 Asih Sekte Iblis. Itu merupakan pencapaian besar. Jadi ia pikir lebih baik jika mereka memberikan hukuman dengan seringan mungkin. Tapi Xinchang di situ berkata, pahala adalah pahala, kesalahan adalah kesalahan. Jadi Tu Sanrong tak bisa menyamakannya. Seorang wanita cantik atau dekan dari Akademi Kayu, Mulu, dan juga seorang guru dari Jiangling berkata bahwa Jiang telah gagal dalam ujian ini. Ia akan menghukum Jiang dengan 3 bulan gaji dan 3 bulan mengajar di aula pengajar murid-murid luar. Dengan hormat Jiangling menerima hukuman itu. Mulu juga sebagai guru dari Jiang bersedia menerima hukuman juga. Ia bersedia mendenda dirinya sendiri dengan setengah tahun gajinya. Xianjie bertanya kepada Jiang, perihal apakah benar krisis itu diselesaikan oleh murid yang bernama Bai Yifan. Jiangling membenarkannya. Tu Sanrong cukup terkesan karena Ivan baru saja bergabung, tetapi telah mencapai banyak prestasi ajaib dan kultivasinya berkembang begitu pesat. Ia berpikir Ivan akan mencapai sesuatu yang hebat di masa depan, jadi ia sangat menantikannya. Selain itu juga Tu Sanrong cukup menyayangkan karena saudara perempuannya tidak hadir. Siapakah dia? Saya juga tidak tahu dan juga penasaran karena Xin juga langsung berganti ke posisi Ivan sekarang. Terlihat di situ, Ivan tengah meditasi secara tiba-tiba. Ia bersin. Karena itu juga Ivan sangat penasaran siapa orang yang tengah menggosipinya di belakang. Setelah Ivan kembali ke kediamannya, ia langsung mencoba pil stabil yang diberikan oleh Jiang. Tetapi hasilnya tidak mencapai efek yang diharapkan. Ia berpikir kemungkinan kualitas dari pil itu tidak cukup. Purple Palace juga dikenal sebagai lautan kesadaran. Itu adalah sumber dari semua bakat kekuatan spiritual. Dapat melahirkan roh, memperkuat kekuatan spiritual, dan menyimpan kekuatan roh. Tapi pada saat pertama kali menerobos alam Purple Palace, Ivan tidak dapat secara efektif mengendalikan kekuatan itu. Hal itu mengharuskan otak, yaitu tingkat lautan kesadaran, hingga tingkat tertentu, agar dapat sepenuhnya bermetamorfosis. Adapun cara menggerakkan lautan kesadaran yang memiliki banyak celah, kecerobohan sedikit saja akan membuat orang masuk ke dalam kegilaan. Tapi
Kebanyakan orang mengatakan mereka harus berkembang secara perlahan. Tetapi, Ivan punya cara brilian untuk melakukannya pada saat di bumi. Ivan membeli 3 kati kenari. Ia juga meminta kepada si penjual untuk memilihkan yang terbesar. Di bumi kenari adalah hal terbaik untuk otak. Ivan berharap itu sama dengan apa yang ia pikirkan, bahwa kenari juga bekerja pada dunia lain juga. Ivan langsung memakan kenari itu, kemudian melakukan meditasi untuk menyerap semua manfaat dari kenari itu. Ki mengalir menuju ke dalam dandian, terus memusatkannya di dalam dandian untuk mempertahankannya. Ivan bisa merasakan energinya mulai menyatu di lautan kesadaran. Dan setelah menghabiskan waktu selama 1 jam, akhirnya Ivan berhasil. Sekarang energi di dalam tubuhnya berada di bawah kendali kesadaran Ivan. Sekarang tinggal membawa buku latihan yang diberi Jiang ke bumi untuk disederhanakan. Dan akhirnya, setelah sekian lama panel cerita tidak berada di bumi, kini akhirnya cerita pun berfokus pada bumi. Ivan yang sudah lama tidak membuka ponselnya dan melihat isi pesan yang masuk sangat penasaran. Dia pun mencoba untuk memeriksanya. Di situ Ivan mendapati pesan dari ibunya yang memperlihatkan foto liburan ayah dan ibunya. Ibu Ivan memberitahu apabila dia sudah pulih dengan baik. Jadi ia meminta Ivan untuk tidak khawatir. Ivan yang melihat pesan itu sangat lega. Selain pesan dari ibunya, ada pula pesan dari Rongrong. Pesan itu tidak direspon Ivan sangat lama. Dari awal pesan dikirim hingga sekarang. Sampai-sampai Rongrong merasa Ivan telah mengabaikannya. Ivan pun membalas pesan itu dengan beralasan bahwa akhir-akhir ini ia sibuk. Tak lama dari itu juga, ada seseorang yang mengetuk pintu apartemen Ivan. Ivan yang mendapati itu cukup heran, karena di tengah malam ini masih ada orang yang ingin bertemu dengannya. Ivan juga merasa itu adalah sebuah kebetulan, karena ia baru saja kembali ke bumi, orang itu baru datang. Dan setelah Ivan membuka pintunya, ternyata itu adalah teman masa kecil Ivan, Seng Hui. Ternyata alasan dia menemui Ivan adalah untuk reuni antara teman lama. Mereka berdua kini berada di bar kota Hanzhou. Seng Hui datang ke sini untuk urusan bisnis, dan ia juga penasaran dengan kondisi Ivan. Tapi setelah ia melihat ternyata semuanya baik-baik saja, dia juga cukup tertarik dari mana Ivan bisa mendapatkan Big G. Itu merupakan mobil impiannya. Ia bertanya kepada Ivan apakah dia sedang mendekati seorang wanita kaya. Mendengar itu sambil bercanda, seperti kawan lama pada umumnya, Ivan berkata, "Hah, aku tak melihatmu selama bertahun-tahun. Tapi, mulutmu masih pedas seperti biasanya ya." Sambil tertawa, Seng Hui berkata, "Hahaha, mengejekmu. Aku malah memujimu tahu. Dengan penampilanku, jika aku ingin menikahi wanita kaya, mereka bahkan tidak akan melirikku." Pada akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan minum-minum. Tapi di tengah itu, mereka mendengar sebuah keributan. Dan ternyata, di situ ada Rongrong yang tengah dipaksa untuk minum oleh seorang pria. Padahal Rongrong sudah berkata bahwa dia sudah tidak kuat lagi. Ivan yang melihat itu langsung pergi untuk menghampiri Rongrong. Dan ternyata, pria itu memiliki niatan jahat kepada Rongrong. Ia berniatan membuat Rongrong tak sadarkan diri, lalu membawanya pergi ke toilet dan melakukan itu. Dengan itu juga, ia bisa menikahi Rongrong dengan mudah. Terlebih lagi pengal Rongrong sekarang tengah di luar, jadi ia bisa bebas melakukannya. Ia terus memaksa Rongrong untuk terus minum, meskipun Rongrong sudah berkata sudah pusing. Dan untungnya, Ivan datang untuk menggantikan orang itu. Orang itu yang merasa Ivan mengganggu rencananya. Ia mencoba untuk melayangkan pukulan kepada Ivan. Tapi, karena dia adalah seorang kerucu, jadi Ivan dengan mudah bisa menyerang balik orang itu. Talum! Pergi dari sini. Jika aku melihatmu melecehkan Rongrong lagi, aku akan menghajarmu. Paham? Setelah menghajar orang itu, Ivan pun menanyakan kondisi Rongrong. Ia tak menyangka Rongrong bisa jatuh dalam situasi seperti ini. Dengan kondisi yang sudah puyeng, Rongrong melihat ke arah Ivan dan bertanya, apakah itu benar Ivan? Ivan yang melihat Rongrong tak bersama dengan pengawalnya, bertanya kemana pengal Rongrong berada dan mengapa dia di sini sendirian. Kita mundur 2 jam yang lalu, tepatnya setelah Ivan membalas pesan dari Rongrong.
Di situ Rongrong cukup senang karena Ivan akhirnya membalas pesannya. Ia juga mencoba mengajak Ivan untuk bertemu karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Tapi Ivan menolaknya karena beralasan ada urusan. Mendapati itu Rongrong cukup sedih karena Ivan menolak ajakannya lagi. Dan kembali ke situasi sekarang. Di situ Rongrong menangis dan memaki Ivan karena dia selalu mengabaikannya. Dengan wajah imutnya itu, Rongrong bertanya kepada Ivan, kenapa sangat sulit sekali bertemu dengan Ivan. Ia juga bertanya kemana saja Ivan selama ini. Dan mengira Ivan sedang bertemu dengan wanita lain. Rongrong terus mempertanyakan hal-hal yang berbau kecemburuan, seperti apakah dia lebih cantik dariku? Apakah dia lebih kaya dariku? Apakah aku tidak menarik? Ya, seperti itulah. Selain itu juga, ia mempertanyakan alasan Ivan yang katanya ada urusan, tapi sekarang ia berada di sini. Ivan yang bingung dengan situasi ini meminta Rongrong untuk tenang. Sedangkan Seng Hui di situ yang melihat Ivan dalam situasi itu berkata, "Hui, kau benar-benar dilirik wanita kaya ternyata." Dengan marah Ivan meminta Seng Hui untuk berhenti berbicara omong kosong dan segera membantunya. Dan akhirnya setelah menghubungi kakak Rongrong, ia meminta para penjaganya untuk pergi terlebih dahulu. Dan dia akan mengantar pulang Rongrong besok. Karena dia sekarang dalam kondisi teler parah. Dalam kondisi yang sudah dalam pengaruh alkohol, Rongrong terus berbicara bahwa dirinya tak mau pergi pulang. Ia ingin berbicara dengan Ivan dulu. Ivan menenangkan Rongrong dengan berkata, dia tak akan pulang ke rumah Rongrong, tapi akan pulang ke rumahnya. Namun, di tengah itu Seng Hui malah memberikan kode kepada Ivan untuk melakukan itu. Panel sekarang menuju ke kediaman Ivan. Di situ Ivan membaringkan Rongrong di kasurnya. Di situ juga Rongrong terus mengoceh tentang dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Ivan yang dalam situasi itu merasa sangat bingung. Karena di tengah malam, seorang pria dan wanita hanya berdua. Sulit untuk menjelaskannya. Ivan melepas sepatu Rongrong dan memintanya untuk berbicara besok saja. Lebih baik dia sekarang beristirahat terlebih dahulu. Di tengah itu, Rongrong terbangun dan langsung ingin menyosor Ivan. Rongrong meminta Ivan untuk tidak berbicara dan dengarkan dirinya. Ia berkata kepada Ivan, "Baik Ivan, aku ingin bicara denganmu. Sebenarnya, aku selalu bla 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 untukku dan pior." Air terjun pun mengalir deras dari sumber terpilih. Ya, bukannya ciuman melainkan muntahan yang Ivan terima. Ivan berpikir Rongrong datang kepadanya hanya untuk menyiksa dirinya saja. Karena bajunya sudah penuh dengan muntahan, Rongrong pun langsung membuka bajunya dan lari ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tapi di situ Ivan berkata bahwa kamar mandinya tidak berada di arah itu. Terlebih lagi, Ivan meminta Rongrong untuk tidak melepas pakaiannya sembarangan. Dan pada akhirnya, karena Ivan lupa menambahkan persediaan pakaian di rumahnya, karena dia sibuk pergi ke dunia lain, dia sekarang harus tidur dengan pakaian yang belum kering. Karena pakaiannya banyak yang belum dicuci. Terlebih lagi, dia juga cukup penasaran dengan apa yang sebenarnya yang ingin Rongrong bicarakan dengannya. Ivan pun memutuskan untuk tak terlalu memikirkannya dan bergegas untuk segera tidur. Besok pagi dia akan pergi berbelanja untuk membeli 2 selimut. Di tengah itu, Rongrong langsung mendekat dan merangkul Ivan. Ia berkata, akhirnya ia bisa lebih dekat dengan Ivan. Sejak hari itu, Ivan selalu ada di pikiran Rongrong. Dan selama ini, ia selalu bertanya-tanya, apakah dia punya kesempatan untuk bertemu dengan Ivan lagi. Baginya akan sangat menyenangkan apabila bisa bertemu dengan Ivan lagi. Tapi Ivan selalu sulit untuk dipahami. Kadang dekat, kadang jauh. Sekarang, memeluk Ivan akhirnya ia merasakan sedikit lebih nyata. Rongrong bercerita bahwa sejak kecil, orang-orang selalu menuruti keinginannya. Dia belum pernah merasakan keinginan yang kuat untuk bertemu seorang pria. Ia merasa mungkin ia sekarang menyukai Ivan. Ia ingin memastikan apakah perasaannya pada Ivan hanya sekedar kegaguman atau benar-benar menyukainya. Jadi, pada malam ini, ia meminta Ivan apakah dia bisa tidur 1 selimut dengannya.
Ivan yang mengira Rongrong tengah mabuk bertanya apakah dia sadar apa yang ia bicarakan. Dan Rongrong pun dengan lirih menjawab bahwa ia sadar. Dan pada akhirnya Ivan pun bangun dari tidurnya dan langsung mencium Rongrong. Ia berkata seorang pria sejati tak akan menolak permintaan seorang gadis, apalagi saat ia menangis. Dan ya, tahu sendirilah. Di pagi harinya, Ivan terbangun dengan kondisi Rongrong yang telah tiada di situ. Ivan juga heran karena Rongrong pergi sepagi itu. Ia pun membuka ponselnya dan melihat ada sebuah pesan dari Rongrong. Di situ Rongrong berkata bahwa dia memang benar-benar mencintai Ivan, tapi dia meminta waktu kepada Ivan untuk memilah pikirannya. Selain itu juga, ia meminta Ivan untuk merahasiakan kejadian semalam dari kakaknya. Ivan merasa dirinya dan juga Rongrong memang saling jatuh cinta satu sama lain. Tapi Ivan juga begitu ngeri karena kakak iparnya adalah Nonatang. Ia berpikir apabila dia mengetahui apa yang terjadi semalam, mungkin saja dia tak bisa selamat karena temperamennya. Ya, setelah melihat drama percintaan antara Bang MC, kita kini kembali lagi ke dunia lain. Tepatnya di kediaman Ivan. Di situ Ivan mencoba sebuah teknik yang baru saja ia pelajari, yaitu teknik cold string finger. Ia menggunakan teknik itu kepada seekor burung yang terbang di langit. Metode cold string finger telah disederhanakan di bumi dan sekarang sangat cocok untuk serangan jarak jauh. Terlebih lagi, kekuatannya juga bisa diatur dengan bebas. Saat menghadapi musuh yang kuat di masa depan, Ivan akan memiliki peluang menang lebih besar. Di tengah itu secara tiba-tiba, lonceng Tianjin di Gunung 5 Elemen berbunyi. Mendandakan ada sesuatu yang serius tengah terjadi. Dan tak lama dari itu juga, Li Wei datang memberitahu Ivan apabila penatua sedang mengumpulkan para murid luar. Terlihat di situ para murid luar tengah berkumpul. Hincang di situ memberitahu kepada semua murid bahwa dia baru saja menerima berita Raja Iblis Guan Yun dari Sekte Setan Sura memusnahkan sebuah kota kecil dan menangkap 180.000 orang untuk mempraktekkan keterampilan iblis. Itu merupakan tindakan yang sangat kecil. Setelah berdiskusi dengan Tanah Suci Chenwu dan Tanah Suci Dua Bau, ia dari Tanah Suci 5 Elemen memutuskan untuk bertindak atas nama surga dan memasuki jurang abadi untuk menaklukkan iblis itu. Hincang juga memberitahu dalam latihan ini, murid luar boleh ikut serta secara sukarela. 3 murid dengan performa terbaik akan mendapatkan hadiah masing-masing berupa pil Wang Chen, senjata langka, pedang Hong Yuan, dan 1 gulung teknik bela diri tingkat atas dan juga Overload Phase. Bagi yang berminat bisa datang ke Aula Zhonggu untuk mendaftar dan berangkat dalam 1 hari. Oh iya, sedikit penjelasan mengenai Overload Phase. Itu bisa disebut baju Yuan atau baju besi dewa. Semua murid yang mendengar hadiah itu cukup tertarik. Mereka jadi cukup antusias untuk mendapatkan hadiah itu, terutama bagi kelompok Ivan. Di situ Li Wei bertanya kepada Ivan mengenai pendapat Ivan. Ivan berpikir kemungkinan kali ini ketiga Tanah Suci berpartisipasi dalam pelatihan ini bersama-sama. Ia khawatir para petinggi ingin mereka bekerja dengan baik dan membawa kehormatan ke Tanah Suci. Jika itu tidak benar, mereka tidak akan mungkin menawarkan begitu banyak hal-hal yang baik. Namun, menurut Sucun, jurang abadi adalah markas klan iblis. Siapapun yang pergi ke sana untuk berlatih memiliki peluang 9 kematian dari 10 kesempatan. Dia bertanya kepada Ivan, apakah mereka benar-benar akan pergi ke sana. Dengan kepercayaan tinggi, Li Wei berkata, ayo pergi dan lakukan apa yang harus dilakukan. Bahkan, jika kita tidak bisa mendapatkan 3 hadiah teratas, masih bagus untuk kita menghabisi beberapa iblis dan mengasah keterampilan kita. Dengan begitu Ivan pun mengajak mereka untuk pergi bersama. Kebetulan dia juga sedang mencari tempat untuk berlatih. Tapi Ivan juga curiga latihan kali ini mungkin sudah direncanakan oleh pengkhianat di kalangan para petinggi Tanah Suci. Jika itu benar, akan berbahaya menurut Ivan, karena mereka sudah memutuskan untuk pergi. Menurut dia mereka tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Mereka harus menyiapkan beberapa perlengkapan khusus. Ya, karena jurang abadi memiliki kedalaman 99 tingkatan. Dan setiap tingkatan adalah sebuah dunia kecil.
total ruang yang digabungkan ratusan kali lebih besar daripada luas daratan. Dan ya, videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya pribadi memohon maaf kepada kalian apabila ada kata dan penyebutan nama yang kurang tepat. Saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.